Ngobrol bareng di Radio Aksi, masih bersama Dina nih Aksmania. Oke, udah berapa menit nih? Waduh, udah mau 1 jam saja Dina ngobrol sama narasumber kita di sore hari ini, tapi tidak masalah ya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang masih penasaran dengan komunitas AK ini, boleh banget yuk masih stay di acaranya Ngobras, karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Karena memang sebenarnya sih masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin ya yang Dina pribadi sih masih penasaran gitu kan dengan komunitas AK ini. Oke, buat kakak-kakak yang di samping Dina masih semangat kan? Masih. Kayaknya makin tegang makin ya kayaknya. Santai. Relax aja ya Kak, santai aja nih. Siap. Oke, tadi sih obrolan kita dari awal hingga barusan sih udah panjang juga ya. Seputar tentang Alka gitu kan. Tapi memang sebenarnya masih ada beberapa hal yang bikin Dina penasaran gitu kan. Karena memang Dina pribadi sih nggak begitu terlalu suka anime ya. Iya. Jadi kayaknya kalau misalnya obrolannya juga masih sedikit bingung gitu kan. Tapi di sisi lain Dina juga penasaran gitu kan sama anime ini. Ada nggak sih gitu kan salah satu anime yang yang banyak banget diminati sama orang-orang di luar sana gitu? Oh ya tentu banyak, tapi juga tiap orang kan beda pandangan, beda persukaan kan. Betul. Kebanyakan sih orang lebih suka ke genre petualangan sama aksi. Jadi di dalam animenya itu ada pertarungan antara 2 orang yang sama-sama kuat, jadi kayak epic battle gitu. Nah itu yang rata-rata orang suka, tapi juga terkadang ada juga orang-orang yang suka drama romantis, percintaan seperti itu. Ada di anime tuh, ada juga yang percintaannya kompleks sama yang rumit gitu. Jadi emang ada esensi tersendiri gitu nonton anime itu, sesuai kesukaan tiap-tiap orang. Terus ada rekomendasi nggak nih untuk kayak Dina gitu kan, suka tapi nggak suka atau gimana ya? Mungkin untuk awal memulai suka anime. Betul. Mungkin boleh saya tanya dulu nggak, apa kesukaan genrenya itu apa dulu? Apakah pengennya romance atau suka yang pertarungan atau menjelajah atau apa nih sukanya? Oke, mungkin petualang mungkin ya. Petualang mungkin pernah dengar One Piece? Baru dengar sih ya. One Piece itu anime adventure kebetulan. Terus juga petualangan banyak sih ya kalau misalnya dicari. Nah sebenarnya untuk anime sendiri kan ada beberapa tipe. Ada yang animenya panjang sampai ratusan episode, kemudian ada yang 24 atau sampai 25, ada juga yang 12 itu per season juga. Pun yang 24 juga ada seasonnya juga gitu. Nah untuk yang yang panjang ini biasanya mereka sampai bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Ada juga yang dari 98 ya atau 99 itu. Ya itu One Piece sampai sekarang itu masih belum tamat. Iya, masih jalan. Terus jalan gitu ya. Iya, terus jalan aja ceritanya. Yang Naruto mungkin pernah dengar ya. Pernah itu sering. Nah, kalau Naruto itu tamat kalau nggak salah 2006 sampai 2016 17 kalau nggak salah. Itu udah tamat. Baru tamatnya gitu ya. Baru tamatnya. Nah, untuk tadi ya yang hype itu yang emang banyak banget dicari itu kan relatif ya. Untuk tahun per tahun itu beda-beda. Untuk yang 12 atau yang 24 episode itu. Nah untuk yang terakhir itu yang 2019 mungkin karena 2020 kita masih menjalani ya. Nah untuk 2019 ini sebenarnya kalau menurut kita ya, menurut kita itu ada anime Kimetsu no Yaiba. Itu baru anime banget. Dari 2019 itu anime yang paling hype pada masanya itu. Untuk 2019, untuk 2018 ada lagi, 2017 ada lagi, dan ke belakang biasanya tahun per tahun tuh ada anime trending gitu. Anime yang paling disukai gitu. Mungkin 2018 tuh apa Za? Darling in the Franxx mungkin ya? Ya mungkin, tapi kalau saya sih lebih ke Sword Art Online. Iya, Sao juga 2018. Ya situ. Jadi itu bisa dikatakan paling rekomen banget gitu kan? Iya, paling rekomendasi banget. Oke, jadi memang setiap tahunnya ada ya? Ada lah. Oh, dikirain memang yang kayak biasa aja gitu kan? Ternyata memang ada yang paling rekomen setiap tahunnya ya? Ada dong. Oke. Nah mungkin itu tadi judul-judul yang barusan sudah disebutkan itu bisa dijadikan referensi juga ya Kak? Mungkin buat teman-teman yang akhir-akhir ini masih merasakan libur gitu kan? Karena
karena COVID juga ya, jadi bisa diisi dengan nonton anime gitu. Oke, ini selama perjalanannya karena dari Kak Reja yang ini ya? Ya, Oh yang ini ya. ya. Dimana Kak Reja ini baru megang sebagai ketua itu di tahun 2019 ya Kak? Yap. Sampai saat ini tahun Ya, sampai 2020. saat ini, ya. Oke, ini selama 1 tahun megang sebagai ketua, ada kendala nggak sih Kak untuk saat ini gitu? Kendalanya ya banyak Oh, gitu. sih. Mulai dari orang-orangnya itu ada yang produktif, ada yang non produktif, sama juga ada yang susah diajak kumpul Oh, gitu. gitu. Jadi dalam koordinasi kegiatannya tuh nggak terbentuk gitu loh. Jadi kita kan butuh orang misal 5 sampai 6 orang. Nah, yang bisa itu cuma 4 orang kadang. Oh, gitu. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan 2 orang itu masih terasa berat gitu loh. Karena memang tiap-tiap orang itu punya peran dan pegangannya masing-masing. Betul Jadi sih. punya bidang A, bidang B, bidang C. Nah, mereka tuh harus fokus di tiap-tiap bidang itu. Nggak bisa tiap orang itu harus pegang 2 bidang sekaligus. Itu akan memberatkan. Oke, Kayak- mungkin kendalanya yaitu dari anggota mungkin ya? Ya, dari anggota. Oke, Terutama. karena memang aktivitas dan lain sebagainya di tahun ini semuanya terkendala ya Kak? Ya, kendala pandemi sih. Jadi mungkin ya sedikit kendalanya mungkin dari anggotanya ya Kak? Ya, betul. Oke, dari tahun 2018 mungkin dari Kak Rizky ya? Rizal. Oh Rizky mulu ya, Rizky siapa lagi? Iya. Atau mungkin dari 2018 pas saya megang Alka ya, pas saya jadi ketua Alka, mungkin untuk kendala sih relatif ya. Ada yang menurut saya biasa aja, untuk itu saya sebut kendala, atau ada yang emang levelnya serius gitu. Betul. Yang paling serius ya itu yang apa ya, yang sempat kelas juga sama komunitas lainnya ya, walaupun sampai sekarang udah beres sih sebenarnya. Ada satu dan lain hal yang mana di situ kita ada mungkin bisa dibilang kesalahpahaman mungkin ya. Ya mungkin di situ aja. Untuk dari membernya sih, dari saya nggak ada. Mungkin karena waktu saya yang si wakilnya ini ngurus member, saya bagian keluar gitu, bagian relasi, mungkin gitu karena pembagian. Jadi ya sampai saat ini kurang lebih mirip-mirip lah. Zak. Mirip-mirip ya Kak. Dan waktu tahun 2018 ini ada kegiatan gak sih Kak, atau acara yang diselenggarakan sama Alka tersendiri? Oh, untuk 2018 ada mungkin acara yang paling gede yang pernah dibikin sama Alka mungkin ya. Iya, paling besar. Itu Alka NIF ketiga, yang mana di situ kita ngundang dari komunitas luar juga. Itu Oke. cukup banyak juga yang kita undang dari Jakarta ada, dari Cikarang itu, dari Bekasi juga ada, kemudian untuk di Karawang sendiri kita semuanya diundang malah. Oh gitu? Iya. Maksudnya semua komunitas yang ada kaitannya sama Jepangan. Oke, nggak semuanya Nggak ya. semua komunitas ya Bang. Jadi yang berhubungan dengan Jepangan yang ya Kak? berhubungan sama Jepangan kita undang gitu. Oke, Nah. berarti itu pas acara tahun 2018 itu? 2018. Iya. Oke, nah pada saat ngadain acara itu mungkin yang sedikit yang jadi kendala itu apa sih Kak? Nah, untuk acara sendiri kebetulan pada 2018 itu saya juga yang jadi ketua pelaksananya untuk di keacaraan. Nah, untuk kendalanya ini ya bisa dibilang dari kepanitiaannya itu sendiri gitu sih. sih. Mungkin ada yang ya satu lagi kesalahpahaman atau bisa dibilang tuh Ketidaksesuaian dengan ketidaksesuaian Ketidaksesuaian. dalam rundown kan ada jadwalnya juga. Itu mah mungkin ya memang kendala, udah Iya, jadi kendala sih ya Kak? Iya, pastilah ada Benar-benar kendala. benar. Tapi dari itu semua kan bagaimana kita menyikapinya Betul. saja untuk semua kendala. Karena kalau misalnya kita menyelenggarakan sesuatu ya, apalagi itu eventnya cukup relatif besar, kendala itu akan terus akan ada gitu ya. dan ya sekali lagi bagaimana kita menyikapinya Betul sebagai panitia atau sebagai, bahkan saya waktu itu ketua pelaksana acara itu sendiri gitu ya kan. Oke, nah untuk kalau misalnya nih ya Kak, kalau misalnya di tahun 2020 ini tidak ada corona ya, ada nggak sih gitu kan acara yang pengen diselenggarakan di tahun ini gitu, kayak misalnya ngadain event dan lain sebagainya mungkin? Kalau saya ini ada sih 2 acara sih saya maunya. Yang pertama itu Anif Alka yang kelima mungkin ya, kan udah dari 2015 ya. Nah itu kita mau bikin acara lagi Anif Alka yang kemungkinan bisa sebesar yang tahun 2018. Nah kayak gitu, jadi biar ada event atau acara gitu, biar jadi hiburan untuk yang suka di Jepang di Karawang. Nah yang kedua itu kan tadi yang seperti Rizal bilang kan ada anime yang
judulnya Kimetsu no Yaiba. Nah, itu kan ada filmnya itu. Nah, tahun ini rilisnya. Jadi kita gitu. tuh mau ngadain nobar lagi di CGV. Tadinya Pengen ya, ya. tadinya. Oke. Karena memang programnya banyak, antusiasmenya juga tinggi. Nah, jadi kita ingin mengadakan nonton bareng lagi. Karena Oke. COVID. Ya, karena COVID ini ya gitu lah. Oke, jadi mungkin agak sedikit tertunda ya kayak. Iya. Antara mungkin di tahun yang akan datang atau akan terselenggara di tahun ini, mungkin di akhir tahun atau gimana nih? Belum tentu juga sih. Oke. Karena untuk event sendiri tuh karena kita tadi yang jawab tadi mungkin akhir tahun itu kayaknya enggak, soalnya Oke. karena untuk pembuatan event sendiri kan emang cukup lama Cukup juga lama sih, untuk benar. persiapannya. Kalau saya tuh waktu itu sekitar 6 bulan untuk mencapai satu event. Oke. Dari dari konsep, dari ide dulu, dari konsep, kemudian dari relasi, kemudian dari Sumber segala manusia. SDM-nya segala macam itu ya relatif lama juga, Benar cukup sih ya. lama. Kalau misalnya harus dipaksakan di tahun ini sih nggak Kayaknya memungkinkan nggak bisa. juga. Nah untuk tahun ini mungkin gini rencana kita waktu itu Iya. ya mungkin kita nggak di real life dulu, kita nggak di offline dulu, Boleh, tapi akan kita arahkan sedemikian rupa sehingga untuk kegiatannya sendiri itu diarahkan lebih ke online Gitu kan. Iya. Jadi nobarnya di rumah masing-masing. Ya mungkin ya itu. Iya, benar. Atau kegiatannya pun kita mungkin lebih ke produktif di YouTube mungkin ya, karena Iya. bikin konten-konten gitu nggak Betul. ke acara yang offline karena emang kayaknya insecure gitu untuk datang ke satu acara kondisinya lagi COVID gini. Gini. Betul. Tapi kita menjaga kesehatan Iya masing-masing. sih. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, Oke. Mungkin karena juga sudah menunjukkan pukul berapa nih ya, udah lewat batas ya. Tapi tidak masalah ya. Oke. Nah, mungkin itu ada beberapa kendala ya, namanya juga suatu komunitas gitu kan, atau Iya. kumpulan di mana orang-orang gitu kan. Dan Iya. pastinya kalau berbicara tentang kendala sih pasti ada ya, Kak. Ya, tentu Oke, ada. ini kalau terakhir nih ya, mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini, Oke. untuk teman-teman mungkin bisa dipromosikan Kak sekalian gitu kan, takut ada teman-teman di luar yang pengen gabung mungkin dengan komunitas Alka ini, maksudnya bagaimana gitu kan, caranya harus kemana gitu kan, atau memang ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi gitu kan, atau gimana nih? Untuk teman-teman yang pengen join di Anime Lovers Karawang, kita ada beberapa media sosial ya, ada beberapa media sosial, YouTube, Facebook sama Instagram, dan itu semua namanya Anime Lovers Karawang. Oke. Nanti tinggal ditulis aja, dan kalau misalnya pengen join tinggal chat adminnya aja. Terus kalau misalnya mungkin kalau kumpul offline untuk saat ini kita belum ada ya, paling ya masuk grup WA lah, Oke. atau grup FB-nya dulu gitu. Mungkin untuk masuk grupnya aja dulu untuk sementara gitu, tinggal di chat aja langsung adminnya. Kemudian untuk ketentuannya sendiri, kebetulan kita nggak ada ketentuan sama sekali ya untuk masuk ke komunitas ini, karena asalkan teman-teman hobinya sama, sukanya sama kita, ya udah kita mah ayo aja. Ayo aja gitu kan. Kalau untuk pemula nih yang pengen coba-coba ikut dulu aja gitu kan, itu tidak masalah juga. Nggak masalah sih, nanti kita coba arahkan. Iya sih, benar ya. Biar tahu mengenai hobi ini. Iya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Ada beberapa pesan mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin untuk pesan buat teman-teman yang mungkin suka juga dengan Jepangan atau suka dengan anime tapi masih belum berkomunitas atau belum punya perkumpulan organisasi yang mewadahi untuk berkomunitas, ya silahkan join. Sebenarnya nggak cuma di Karawang yang ada komunitas itu, di berbagai kota juga biasanya ada gitu. Misal Anime Lovers mana juga ada biasanya gitu, atau namanya mungkin beda gitu, dan sebenarnya kan komunitas itu relatif sama ya, asalkan hobinya itu ditulis aja di internet, komunitas itu ya ada gitu. Kebetulan kita komunitas Anime Lovers Karawang, ya tinggal diketik, pasti ada sih. Oke. Dan yang pastinya ketika kita gabung misalnya dengan Alaka ini, pasti banyak sisi positifnya juga ya kan. Iya. Yang
kita ambil gitu kan, selain kita belajar bahasa Jepangnya juga gitu kan. Ya, bisa jadi itu. Jadi memang sebenarnya banyak banget lah sisi positif yang kalian dapatkan gitu, Yap. gitu ketika kalian gabung dengan komunitas manapun sebenarnya gitu. Iya. Oke, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 5 lebih ya. Dan sepertinya obrolan kita akhiri di sini saja. Iya. Oke, sekali lagi Dina ucapin terima kasih nih buat Kak Rizal dan Kak Rizal kan ya Kak benar? Reza. Kak Rizal sama Kak Reja, thank you banget. Nanti next mungkin kita undang lagi untuk mengobrolkan perihal ya, syukur-syukur sih ada acara baru lagi gitu kan. Ya. Atau mungkin sebelum acara kita undang dulu biar dipromosikan di sini lah ya. Ya, boleh sekali. Iya, jadi nanti teman-teman juga bisa ketemu lagi sama komunitas Alka ini di bareng Radio Aksi FM. Dan mungkin buat teman-teman yang masih belum puas terkait tentang obrolan kita di sore hari ini, bisa kepoin aja sosial medianya tadi, Instagram, Facebook, Twitter mungkin. Twitter untuk saat ini belum ada. Oke, sama YouTube mungkin ya. Mungkin ya, YouTube Oke, ada. tinggal diklik aja Anime Lovers Karawang. Iya. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana, nanti masih bersama Dina di acaranya Ngobras. Dan pokoknya stay tune terus di acaranya Ngobras sore hari ini.